Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. G. And now I will welcome you to my series about animals. So, kemarin karena kita udah ngebahas tentang vaksinasi pada kucing, kali ini Dr. G ingin menyampaikan tentang apa aja sih yang dapat menyebabkan kucing kamu mengalami stres. Nah, stres itu sendiri adalah reaksi dalam tubuh kucing guna menangani sesuatu lingkungan yang berbeda dan juga bahaya. Nah, apa aja sih yang dapat menyebabkan kucing kamu stres? Yang pertama adalah kalian mempunyai peliharaan kucing baru. Nah, biasanya kedatangan kucing baru akan menyebabkan kucing kamu mengalami stres. Yang kedua adalah kalian memelihara peliharaan lain pada dalam rumah kalian. Misal kalian mendatangkan peliharaan lain yaitu seekor anjing atau seekor burung atau seekor kura-kura. Nah, apapun peliharaan lain yang kalian pelihara itu akan membuat kucing kamu juga akan mengalami stres. Nah, yang ketiga adalah adanya kucing lain yang di sekitar dari tempat kalian itu yang berada di sekitar wilayah si kucing ini atau si kucing kamu ya. Misal adalah kamu mempunyai kucing, kemudian tetangga kamu juga punya kucing sama, dan mereka beberapa kali bertemu di halaman. Nah, ini juga akan menyebabkan kucing kamu mengalami stres. Mengapa? Jangan heran ya, kucing juga dapat mengalami bullying. Jadi yang minor akan dibully oleh yang superior. Nah, itu selalu akan seperti itu. Jadi itu juga menyebabkan stres. Selanjutnya apa aja yang lainnya, yaitu adalah kedatangan tamu di rumah. Nah, kalau kalian mendatangkan tamu di rumah atau rumah kalian dalam keadaan yang ramai nih karena banyak teman-teman atau kolega yang berkunjung ke rumah kalian, tentunya kucing kalian akan merasa tidak nyaman dan unfamiliar dari lingkungan biasa mereka, dan itu akan menyebabkan kucing kamu juga merasa stres. Dan yang kelima adalah adanya bayi ya di rumah. Jadi adanya bayi di rumah akan menyebabkan kucing itu juga harus mengalami perbedaan lingkungan dari biasanya, karena bayi biasanya memiliki aroma yang berbeda dari biasanya, dan juga jika bayi itu menangis dia juga menghasilkan suara yang tidak seperti biasanya. Nah, ada baiknya juga nih kalian memperkenalkan suara-suara dari bayi menangis sebelum mempersiapkan kedatangan si bayi itu. Dan juga kalian juga bisa nih melakukan mempersilahkan kucing kalian untuk eksplor wangi-wangian atau bau-bauan yang akan kalian gunakan untuk si bayi itu. Jadi mereka akan cepat mengalami adaptasi. Oke, yang selanjutnya adalah adanya suara-suara bising ya, seperti adanya kembang api. Nah, ini ya, gak cuman kucing aja, banyak hewan seperti anjing dan manusia pun mengalami shock saat mendengarkan suara kembang api ya, karena suaranya akan terdengar seperti ledakan dan itu akan terasa sangat berbahaya, dan itu akan juga dapat menyebabkan kucing kamu mengalami stres. Dan yang ketujuh adalah saat kalian melakukan pindah rumah. Nah, kalau kalian dalam proses pindah rumah atau kalian mau pindah rumah, itu biasanya kalian akan mempacking barang kalian dan kemudian pindah ke rumah yang baru. Nah, keadaan ini juga akan menyebabkan kucing kamu stres. Mengapa? Karena tempat dari rumah kamu yang biasanya akan terasa berbeda dari biasanya oleh si kucing. Ada baiknya juga nih untuk kalian menitipkan anabul kalian saat melakukan proses pemindahan ataupun saat pindah itu. Kemudian baru mendatangkan kucing itu ke rumah yang baru. Yang selanjutnya adalah kalian sedang membangun rumah. Nah, pembangunan ini juga akan menyebabkan kucing kamu menjadi stres ya.
Karena biasanya pembangunan itu juga akan mendatangkan banyak orang, kemudian ada banyak material dan juga ada banyak yang suara-suara pembangunan itu yang juga akan mengganggu si kucing itu. Makanya kucing kamu juga akan dapat merasa stres saat owner atau rumah itu mengalami renovasi atau perbaikan. Dan yang lainnya adalah ini ya, ada suatu yang simple yang dapat menyebabkan kucing kamu juga merasa stres, yaitu adalah kalian tidak menempatkan pakan atau tempat minum itu di tempat yang sesuai. Jadi misal kalian menempatkan tempat makan dan tempat minumnya itu di keadaan yang ramai. Nah, kita tahu kan kalau kucing itu dia lebih suka ketenangan. Dan saat kalian menempatkan makanan itu misal di dekat pintu, nah itu akan membuat kucing kamu juga merasa tidak nyaman saat makan. Dan itu juga akan menyebabkan kucing kamu merasa stres. Dan yang terakhir adalah kucing kamu bisa nih merasa stres saat kita tidak memegangnya, menghandle kucing itu dengan tepat. Jadi kita mungkin salah menggendong atau tidak nyaman bagi si kucing itu. Biasanya ketidaknyamanan ini akan disampaikan oleh kucing dengan cara menggigit kita atau menendang dengan kakinya atau menaruh paunya mencakar kita. Nah, seperti itu adalah bentuk ketidaknyamanan yang kucing rasakan saat kita menghandle si anak buah kita itu. Oke, nah itu tadi adalah contoh dari hal-hal yang dapat menyebabkan kucing kamu mengalami stres. Jika ada tambahan atau kalian mempunyai kisah tersendiri tentang sifat kucing kalian yang menghadapi stres, kalian bisa nih komen di kolom komentar dan juga kalian juga bisa bertanya. Oke, dan satu lagi, bagaimana cara kita untuk menanggulangi stres dan bagaimana sih ciri fisik kucing saat dia itu mengalami stres, agar kita tahu nih kucing kita stres dan bagaimana caranya, akan Dr. Ji sampaikan di video Dr. Ji selanjutnya. Okay, thanks for watching. I hope you found this video is useful. If you like to see more video like this, please support me. You can give me like, subscribe, comment, and ring the bell. And don't forget to have fun with your pets. Dadah!